Halo semua, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Oke, kali ini kita unboxing lagi dan ini adalah smartphone dari Poco lagi, teman-teman. Nah, ini bukan smartphone keluaran paling barunya lagi ya. Ya, seperti biasa kita agak telat, namun yang menjadi plus dalam hal ini adalah si handphone Poco ini sudah dapat di harga yang bisa dibilang sudah turun lumayan ya, sekitar 200-an dari harga SRP-nya. Dan ini adalah Poco X5 Pro 5G, teman-teman. Biar tidak semakin penasaran, kita langsung unboxing saja ya. Ini sambil kita unboxing, kita cerita-cerita sedikit ya. Ini saya beli dari Tokopedia, yang mana sebelumnya saya coba-coba cek, saya coba cari-cari. Sebenarnya yang saya coba cari adalah Poco F5 ya, teman-teman. Namun barangnya tidak langka, tapi harganya sudah cukup tergoreng di pasaran online. Oke, akhirnya saya putuskan untuk cek produk lain dan akhirnya saya temukan Poco X5 Pro 5G ini, teman-teman. Nah, ini isi dari kotaknya bisa dilihat. Untuk produknya sendiri sudah terlindungi oleh bubble wrap ya, tidak terlalu tebal tapi lumayan lah, karena di luarnya tadi sudah terlindung oleh kardus atau kotak yang menutupi produknya yang dikirim ini, teman-teman. Oke, ini dia isinya dari Poco X5 Pro 5G, teman-teman. Penampakan kotaknya seperti ini ya. Penampakan kotaknya seperti ini. Ini warna kotaknya dominan hitam dengan tulisan dengan warna khas Poco yaitu kuning, teman-teman. Jadi untuk penampakannya seperti ini. Bisa teman-teman lihat di sini ada tulisan Poco X5 Pro 5G di atas ini, dan sini adalah tulisan Poco, kemudian di sisi-sisinya ada Poco X Pro 5G. Di sudut kiri ini ada tulisan garansi resmi Poco. Lalu di sebelah kanannya sama juga Poco X Pro 5G. Dan di belakang ini ada beberapa informasi ya, seperti chipset yang digunakan, kemudian layar yang sudah menggunakan layar AMOLED 120Hz, kemudian kamera utama sebesar 108 megapiksel dan 67 watt turbo charging, teman-teman, dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Kemudian di sini juga ada informasi warna dari smartphone-nya, yaitu 6 GB untuk RAM-nya dan internal 128 GB. Oke, untuk penampakan kotaknya seperti ini, langsung kita unboxing saja. Jadi kita sambil lanjut cerita yang tadi, karena saya tidak dapat si Poco F5 di harga SRP-nya, akhirnya saya coba cek-cek dan saya temukan Poco X Pro 5G ini, teman-teman. Dan syukurnya sedang ada penurunan harga ya, atau diskon dari official resmi Xiaomi untuk Poco X Pro 5G ini, teman-teman. X Pro 5G ya. Oh ya, ini variannya yaitu yang 6/128 saya ambilnya, teman-teman. Oke, untuk isinya seperti ini. Di sini ada apa ya ini ya? Ini pembatas kertas mungkin ya, pembatas buku mungkin. Di sini tulisannya ada Poconya beraksi. Ini sepertinya pembatas buku ya, atau bisa teman-teman gunakan untuk fungsi lainnya. Ini bahannya kertas saja ya. Kemudian di sini ada partisi yang isinya, di sini ada SIM ejector, bentuknya normal seperti biasa saja. Lalu oke, di sini masih ada dapat case bening ya. Oke. Di sini ada petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Kemudian ada stiker-stiker Poco dan di sini ada juga bonus case dari Poco, teman-teman. Oke. Lalu ini dia smartphone-nya. Ini saya ambil yang warna hitam. Kita taruh dulu. Lalu di bagian bawah sini ada kabel USB Type-C ya, harusnya. Kita coba cek dulu. Yup, benar, ini USB Type-C dengan warna oranye di sekeliling portnya.
Lalu ada adapter ya, ini support besar ya, 67 watt. Oke, ini kurang lebih seperti ini untuk isi dari paket pembelian Poco X Pro 5G ini teman-teman. Kita coba rapikan dulu ya. Nah ini oke, sudah rapi, dan di sini kita sudah pegang smartphone Poco X5 Pro 5G-nya teman-teman. Nah di plastik ini ada keterangan chipset yang digunakan yaitu Snapdragon 778G. Kemudian untuk layarnya juga sudah menggunakan layar dengan panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz dengan resolusi Full HD Plus ya. Kemudian untuk kamera utamanya 108 megapiksel, dan untuk pengecasannya support sampai 67 watt turbo charging teman-teman. Untuk kapasitasnya sendiri 5000 mAh. Oke, kita buka dulu plastiknya. Oke, ini dia tampilan dari Poco X5 Pro 5G teman-teman. Ya, oke. Kita pinggirkan dulu. Untuk kenampakan smartphone-nya seperti ini ya. Ini back covernya plastik. Untuk kenampakannya seperti ini. Untuk warna hitamnya, dia di bagian belakang ini seperti ada kilauan-kilauan ya. Untuk di bagian back covernya ini. Untuk frame kameranya seperti biasanya, di sini ada tulisan Poco, dan di sebelah kirinya ada 3 buah setup kamera teman-teman. Lalu di bagian bawahnya ini ada slot SIM tray-nya, kemudian ada port USB Type-C dan grill speakernya teman-teman. Lalu di bagian atasnya ini masih ada jack audio ya. Kemudian ada, apakah ini grill speaker, nanti kita coba cek. Lalu di sini di bagian depan ada kamera selfie-nya. Kemudian di sisi sebelah kiri ini kosong, dan di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power teman-teman. Kita coba cek dulu untuk SIM tray-nya ya. Oke, ini dia untuk SIM tray-nya. Di sini hanya bisa menggunakan 2 SIM saja tanpa bisa menambahkan micro SD. Jadi teman-teman harus benar-benar bijak dalam memilih internal memorinya ya, karena tidak ada opsi untuk penambahan memori tambahan pada smartphone ini, karena di slot SIM-nya tidak tersedia untuk slot micro SD teman-teman. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Kita nyalakan dulu handphonenya. Apakah ini sudah menyala? Oke. Untuk desain handphone ini dia mengotak ya. Di genggaman masih terbilang enak, agak sedikit licin sih ya untuk yang warna hitamnya ini. Tapi ini tidak menempel sidik jari loh, walaupun ini desainnya tidak terlalu glossy ya. Cuman di sini tampilannya lumayan berkilau. Nah ini handphonenya sudah menyala, menggunakan MIUI 14 ya. Kita coba setting dulu teman-teman ya. Oke. Jadi untuk harga smartphone ini tadi saya dapatkan di harga 3,8an ya, 3,8an dari harga SRP-nya yang 4 juta teman-teman, atau 3.999 untuk yang kapasitas 128 ini. Ini kok jadi bahasa Inggris, itu kita coba atur dulu. Ini harusnya sudah bahasa, saya salah pilih bahasa tadi. Sebentar, kita coba setting di bahasa Indonesia dulu.
Oke. Jadi untuk variannya ada dua ya, yang RAM 8 dengan internal 256. Untuk harganya itu sendiri SRP-nya 4 juta setengah atau 4.499.000 teman-teman. Namun pada saat pertama kali dikeluarkan, Poco X5 Pro 5G ini memberi harga flash sale ya untuk kedua variannya, yang masing-masing memiliki selisih harga 200.000. Jadi untuk harga yang saya dapatkan ini sebenarnya harga flash sale di awal saat kurang lebih 3 bulan lalu handphone ini dikeluarkan. Oke, untuk pengaturannya sudah selesai, kita coba tunggu dulu. Ya, kurang lebih itu keuntungannya kalau kita beli handphone ini di beberapa bulan setelah rilis resmi ya. Kalau ini sih sebenarnya untung-untungan teman-teman, ada yang harganya malah naik karena stoknya juga langka di pasaran teman-teman. Seperti Poco F5 ya, itu harganya dari SRP sudah cukup jauh, jadi sepertinya kurang menarik untuk dibeli saat ini. Kita tunggu saja nanti, semoga Poco restock lagi untuk smartphone-nya tersebut teman-teman. Oke, sambil kita tunggu dulu sampai handphonenya menyala ya teman-teman. Oke, sudah menyala dia teman-teman ya. Nah, oke, ini dia tampilan saat pertama kali smartphone ini dinyalakan ya. Tadi bisa dilihat di layar awal sudah menggunakan MIUI 14 ya, yang terbaru dari Xiaomi, dan memang didesain khusus untuk UI Poco. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang digunakan pada Xiaomi, namun sepertinya ini minim iklan dan bloatware ya. Kita coba cek dulu untuk settingannya. Sebentar. Settingan kita coba cek untuk Android. Dia masih menggunakan, ini masih berbasis di Android 12 ya, belum Android 13. Tapi dari informasi yang saya dapatkan, ini masih bisa dapat update sampai 2 kali ya untuk Androidnya. Kemudian untuk UI-nya sudah menggunakan UI terbaru, MIUI versi 14. Oke. Untuk spesifikasinya sendiri, handphone ini menggunakan chipset Snapdragon 778G 5G ya, yang sudah cukup banyak digunakan di handphone kelas mid-range, dan untuk performanya ya sudah cukup teruji ya. Kemudian untuk storage-nya ada 2 pilihan, yaitu di storage 128 dengan RAM sebesar 6 GB, kemudian storage 256 di RAM 8 GB. Untuk baterainya sendiri, untuk Poco X5 Pro 5G ini menggunakan baterai yang cukup besar, yaitu baterai dengan kapasitas 5000 mAh dengan support pengecasan 67 watt teman-teman. Lalu untuk layarnya ini, dia menggunakan layar AMOLED dengan luas 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan untuk refresh rate-nya sudah support refresh rate yang tinggi, yaitu 120 Hz teman-teman. Oke, untuk refresh rate layarnya tadi sudah support sampai 120 Hz ya, yang mana kita bisa memilih untuk refresh rate-nya teman-teman. Jadi di sini ada pilihan default atau rekomendasi, yang mana untuk refresh rate-nya akan menyesuaikan dengan kebutuhan pada layarnya. Dan kita juga bisa memilih yang custom, di mana kita bisa memilih refresh rate standby di 60 Hz atau 120 Hz. Nah, untuk layarnya ini sendiri juga sudah support Dolby Vision, kemudian sudah support juga HDR10+ teman-teman. Jadi sudah cukup
oke lah untuk kualitasnya, yang sudah disupport juga dengan kecerahan yang lumayan tinggi, itu 900 nits. Kemudian untuk kameranya, untuk kamera Poco X5 Pro 5G ini dia menggunakan 3 buah setup kamera, yang mana untuk kamera utamanya sebesar 108 megapiksel, kemudian kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, 2 megapiksel untuk kamera makronya. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel, teman-teman. Kita coba cek untuk fitur-fitur kameranya ya. Nah, ini dia untuk kameranya. Di sini ada HDR, untuk foto-fotonya ada mode dokumen, mode pro, kemudian potret, malam hari, kemudian untuk lainnya ada pilihan 108 megapiksel. Di sini juga ada pilihan video pendek, panorama, vlog, gerak lambat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk videonya kita coba lihat untuk resolusi maksimal di 4K 30 fps ya. Lalu untuk kamera depannya, videonya juga harusnya kurang lebih sama ya. Oh, untuk kamera depannya hanya di 1080 di 60 fps saja, teman-teman. Oke, untuk kameranya seperti ini. Dan untuk hasil foto dan videonya bisa teman-teman lihat pada tayangan setelah ini. Oke, ini hasil perekaman dari Poco X5 Pro 5G ya. Ini resolusinya ada di 4K 30 fps ya. Oke, ini hasilnya bisa teman-teman lihat. Stabilisasinya bagaimana jika sambil jalan. Suaranya apakah cukup jelas? Di sini kebetulan angin sedang cukup kencang ya. Oke, ini kamera belakangnya. Nah, ini hasil perekaman dengan kamera depannya. Untuk hasil perekamannya ini maksimal di 1080 60 fps, teman-teman. Ini saya sambil jalan, bisa teman-teman lihat bagaimana stabilisasinya. Oke, di bawah terik matahari bagaimana. Oke, teman-teman, itu dia tadi untuk hasil dari foto dan videonya. Dan setelah ini saya akan coba bermain PUBG untuk melihat bagaimana performa chipset dari Poco X5 Pro 5G ini yang menggunakan chipset Snapdragon 778G 5G. Oke, sekarang kita coba untuk performa gaming dari Poco X5 Pro 5G ini ya. Sekarang kita coba cek dulu untuk settingan grafisnya. Oke, di sini untuk grafis mode kita bisa main sampai ekstrim ya. Sementara untuk maksimal grafiknya kita bisa main sampai HDR dengan frame rate ultra. Saya pilih yang smooth ekstrim saja, teman-teman. Oke, kita coba satu game ya. Oke, ini kita sudah di dalam game dan bisa dilihat untuk gyroscope-nya lancar ya, tidak terasa delay sama sekali karena ini memang sudah hardware, teman-teman. Oke, untuk gameplaynya kita coba mainkan sebentar. Saya juga tidak terlalu jago nih main PUBG ini. Oke, kita coba cari musuhnya dulu. Mana dia yang bisa kita serang? Oke, kita yang kena ternyata, teman-teman. Oke, sejauh ini gameplaynya lancar ya, tidak terasa ada kendala saat memainkan atau menjalankan game ini. Oke, untuk performa dari Snapdragon 778G 5G ini oke ya, dan memang sudah cukup banyak dipergunakan juga sih, jadi tidak heran jika performanya cukup ngangkat. Dan ini yang cukup mengagumkan, dia digunakan di handphone harga 4 jutaan nih, teman-teman. Dan performanya ya seperti yang teman-teman bisa lihat, untuk
performa PUBG sangat lancar ya, gamenya dapat berjalan dengan sangat lancar, gameplaynya tidak ada terasa kendala sama sekali saat dimainkan atau dijalankan teman-teman. Ya, oke. Saya rasa untuk performa dari Poco X5 Pro 5G ini cukup baik ya untuk di kelas harganya, karena sudah menggunakan chipset yang cukup mumpuni juga teman-teman. Jadi untuk tes gamingnya sampai di sini dulu. Jadi untuk performa sejauh ini oke ya, game PUBG Mobile bisa dijalankan dengan cukup lancar, tidak cukup, sangat lancar pada perangkat Poco X5 Pro 5G ini. Oke, dari sekilas percobaan untuk performa gaming PUBG-nya cukup lancar dan oke ya. Dan tidak hanya itu, untuk fitur-fiturnya juga handphone ini sudah support dengan gyroscope ya, dan sudah ada NFC-nya juga yang sudah cukup banyak digunakan di zaman sekarang. Kemudian ada sensor fingerprint-nya juga sudah bersertifikasi IP53, yang mana berarti handphone ini sudah tahan debu dan cipratan air. Kemudian speakernya stereo dan ada fitur infrared khas handphone keluaran Xiaomi atau Poco teman-teman. Oke teman-teman, demikian unboxing dan review singkat dari Poco X5 Pro 5G ini. Semoga teman-teman suka dengan video kali ini, dan semoga video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang sedang mencoba mencari-cari smartphone mid-range harga 4 jutaan. Dan menurut saya untuk secara desain, performa, dan hasil kamera, Poco X5 Pro 5G ini bisalah untuk dipertimbangkan. Dan jika saya ada waktu, saya akan coba review secara lengkap ya nanti untuk smartphone ini, bagaimana performa, gaming, dan kameranya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video unboxing kali ini. Semoga teman-teman bisa terus support channel saya dengan subscribe dan like video saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.